Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Novrianti dari kelas 65. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan beberapa poin dari soal-soal ujian akhir semester ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan soal-soal ujian sebagian berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi atau kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etika perilaku aparatur negara. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem pelayanan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Saya akan menjelaskan tentang right fighting good governance. Right fighting good governance atau diartikan dalam bahasa Indonesia mewirausahakan birokrasi. Kalimat mewirausahakan birokrasi adalah bukan bagaimana birokrasi tersebut melakukan wirausaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, namun mewirausaha birokrasi di sini berarti mengubah sistem atau mengatur birokrasi yang kaku, kulturis, dan irasional menjadi lebih baik dan mengadopsi sistem private sektor dalam menjalankan manajemennya. Di sini adapun sebab munculnya konteks kemunculan mewirausaha birokrasi atau right fighting good governance, yaitu yang pertama, organ pemerintah yang gemuk dan lambat sehingga cenderung bersifat spending daripada mendatangkan profit dalam wilayah fiskal. Yang kedua, pelayanan publik yang tidak efektif dan lambat sehingga melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada kapasitas pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien untuk menghindarkan salah satu alokasi dana investasi dan mencegah korupsi baik secara politik maupun secara administrasi, untuk menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan politikal bagi tumbuhannya aktivitas usaha tersebut. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan penyelenggaraannya yang dapat bertanggung jawab secara bersama dan sebagai suatu konsensus yang diciptakan oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tersebut. Di sini ada penerapan good governance di Indonesia. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintah yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi,
Jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 2 tahun ini, menerapkan good governor di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya, sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kecerobohan dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang berupa dua produk utama good governance tersebut. Baiklah, ada 3 contoh kasus yang saya ambil, yaitu yang pertama, contoh kasus e-governance dan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di daerah. Gelombang demokrasi yang terjadi telah memberikan perhatian yang serius terhadap pembaruan sistem demokrasi pelayanan publik. Di daerah budaya birokrasi yang paternalistik telah beralih ke sistem birokrasi yang terbuka terhadap masukan dan kritik atau menjalankan prinsip-prinsip transparansi. Kemajuan teknologi juga telah menyebabkan pelayanan begitu dekat dengan masyarakat. Memanfaatkan e-governance oleh pemerintah daerah telah memberikan peluang untuk melakukan prinsip-prinsip pelayanan yang cepat dan tepat tanpa ada batas waktu. Untuk itu, kedepannya perlu diperhatikan lebih lanjut political will dari pemerintahan daerah untuk menciptakan pembaruan dalam menerapkan teknologi informasi yang berbasis web dan meningkatkan budaya kerja aparatur pemerintahan daerah ke arah yang lebih baik lagi, sehingga pelayanan publik yang berikan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selanjutnya, contoh kasus yang kedua yaitu good governance sebagai strategi mengaktivitaskan pelayanan publik di tengah kondisi wabah COVID-19. Good governance sangat penting diterapkan pada kondisi saat ini. Namun, hal tersebut harus didukung dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, komitmen pemimpin. Hal ini sangat penting untuk mendukung setiap proses dan kegiatan pelayanan publik berbasis elektronik. Hal tersebut karena pemimpin atau dalam hal ini menyelenggarakan ataupun melaksanakan pelayanan publik dapat berkomitmen dan mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan publik yang prima dengan menerapkan e-governance kedua, yaitu sarana dan prasarana. Dukungan sarana prasarana juga menjadi penting karena tanpa hal tersebut, maka pelayanan berbasis elektronik akan sulit terwujud. Adapun internet dan sebagiannya. Ketiga, sumber daya manusia. Apabila komitmen pemimpin dan saran prasarana sudah memadai, namun sumber daya manusia yang dapat mengeksekusi sehingga dibutuhkan kemampuan sumber daya manusia atau diperlukan dalam proses pelaksanaan e-governance. Oleh karena itu, di tengah kondisi COVID-19 ini bukan lagi sebagai penghambat bagi penyelenggaraan atau pelaksanaan pelayanan publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat, melainkan dapat meningkatkan efektif dan efisien dalam pelayanan publik tersebut. Contoh kasus yang ketiga yaitu right governance pelayanan publik di era otonomi daerah. Pemerintah perlu menyusun standar pelayanan bagi setiap instansi di daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi dan
berorientasi mutlak harus terus-menerus dilakukan oleh pemerintah atau Pemda, serta perlu dilakukan evaluasi secara berskala agar dapat pelayanan publik senantiasa memuaskan masyarakat. Adapun 5 cara memperbaiki di sektor pelayanan publik yang patut diterima seperti mempercepat terbentuknya Undang-Undang Pelayanan Publik, membentuk pelayanan publik satu atap, transparansi biaya perguruan pelayanan publik, membangun standar operasional prosedur atau disebut SOP, reformasi pegawai yang berkecukupan di pelayanan publik. Maka pelayanan otonomi daerah memungkinkan pelayanan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan perjalanan lebih efektif dan efisien, serta dapat menjadi saran praktek integrasi bangsa untuk menjamin agar pelayanan otonomi daerah benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Maka segenap melapiskan masyarakat baik mahasiswa, LSM, pres maupun para pengamat harus secara terus-menerus memantau kinerja Pemda dengan mitra DPRD agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Transparansi, demokrasi, dan akuntabilitas harus menjadi kunci penyelenggaraan pemerintahan yang good dan clean governance. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.